Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama kami dalam channel Media Perjuangan SPTP RKI. Saya tidak sendiri, di sini ditemani oleh Bung Junaidi. Beliau ini adalah advokat dari SPTP Spati Kemasinda. Nah, dalam channel ini kita akan membahas putar dari masalah perburuan, serikat buruh, ada federasi juga, dan lain-lain. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol santainya bersama Bung Junaidi, jangan lupa subrek dulu, like, comment, and share. Oke, sambil ditemani kopi yang enak. Gimana, Bung? Nah, di sini saya banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan, permasalahannya dengan serikat pekerja. Nah, bagaimana sih ketika awal mula gitu, gimana cara ngebentuk serikat pekerja itu yang sesuai dengan prosedur secara undang-undangnya gitu? Gimana Bung Junaidi? Oke, terima kasih Bung Dedi atas undangan podcastnya. Saya cukup mengapresiasi karena sudah mau mengundang saya dalam podcast di YouTube ini. Semoga apa yang memang saya sampaikan menjadi pengetahuan, wawasan untuk kawan-kawan, khususnya dari kalangan buruh, terkait dengan pembentukan serikat buruh yang saya alami. Jadi memang serikat pekerja itu memang berdasarkan yuridis hukum, memang ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang membicarakan tentang pembentukan serikat pekerja, mekanisme seperti apa. Ya. Jadi memang ada dasar hukumnya, memang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Landasan hukumnya Ya, itu. landasan hukumnya itu. Jadi itu landasan hukumnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Terkait pembentukannya, jadi memang serikat pekerja diharuskan memang oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk membentuk suatu serikat pekerja agar bisa mengayomi kawan-kawan sesama buruh ketika ada permasalahan hubungan industrial dengan perusahaan tersebut, maka ada payung hukumnya. Bagaimana untuk membuat suatu serikat buruh? Yang saya alami adalah memang pembentukan serikat buruh itu sesuai dengan amanat undang-undang, minimal pembentukan serikat buruh itu minimal 10 orang. 10 orang itu dalam maaf ya, saya potong ya. Iya, betul. Itu 10 orang itu maksudnya dalam satu perusahaan apa 2 atau 3? Betul, satu perusahaan. Satu perusahaan. Lanjut, Bu. Jadi satu perusahaan itu kita minimal membuat pokja, kelompok kerja, Ya. istilahnya membuat kongres kecil dengan minimal 10 orang untuk membentuk serikat pekerja. Di situ akan kita susun anggaran dasarnya seperti apa, Ya. anggaran rumah tangganya seperti apa, tapi tidak keluar daripada undang-undang kita, tidak bertentangan dengan undang-undang. Ya. Karena jika bertentangan dengan undang-undang, ketika kita mengajukan ke Dinas Tenaga Kerja, dinas-dinas terkait, dinas perburuhan, itu akan ada penolakan. Maka dari itu, untuk pembentukan serikat pekerja dimulai dari pembuatan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, membuat pokja atau kongres kecil, nanti membuat struktural kepengurusan dan anggota, dikirimkanlah ke Dinas Tenaga Kerja. Setelah itu nanti akan ada verifikasi. Jika memang sudah verifikasi sudah dapat diterima dalam 1 bulan atau cepatnya 2 minggu, itu akan keluar surat keputusan SK namanya. Itu dari Dinas Tenaga Kerja. Jadi namanya pencatatan, kayak semacam akta gitu. betul, itu akte. Jadi itu legal standing untuk buruh. Jadi sudah sampai situ, kita sudah mempunyai kekuatan hukum, artinya kita sudah diakui oleh negara karena memang sah. Jadi itu landasan dasar hukumnya untuk serikat pekerja. Kalau kita tidak ada
pencatatan dari dinas terkait, serikat kita tidak akan ada kekuatan. Untuk lebih spesifiknya seperti itu Bung ya. Tuh. Terus apakah ada kayak semacam dari serikat satu ke serikat yang lain, apa bentuk namanya apa Bung ya itu ya, kayak lembaga-lembaga apa Bung, ini maksudnya pembentukan grupnya kayak ini LSM semacam itu Bung, gimana itu Bung? Ketika sudah jadi serikat pekerja di suatu perusahaan, biasanya kan ada minduk ya di suatu wadah. Ya, federasinya apakah ada seperti itu? Ya, kalau serikat pekerja itu memang di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 itu memang serikat pekerja berhak membentuk minimal 10 orang. Ketika kita sudah membentuk serikat pekerja, kita sudah didaftarkan ke dinas terkait, sudah mendapatkan pencatatan, itu artinya serikat mandiri, namanya serikat pekerja tingkat perusahaan. Jika memang bicaranya federasi, jadi ketika kita ingin membuat federasi, ada syarat-syarat tertentu. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, jika kita ingin membuat federasi, minimal 5 SPTP atau 5 PUK. Sebagai contoh, saya membuat serikat pekerja di perusahaan saya. Ada lagi 4 serikat pekerja di perusahaan lain. Nah, bergabung menjadi satu, itu namanya menjadi federasi. Nah, melebur jadi satu akan merubah anggaran juga menjadi anggaran dasar menjadi satu, namanya pun sama satu. Tapi tidak bisa menggunakan nama serikat pekerja tingkat perusahaan, dia akan berubah nama. Sebagai contoh, federasi serikat apa, serikat buruh mandiri, sebagai semacam itulah bahasanya. Yeah. Ada lagi yang lebih tinggi, itu namanya konfederasi. Nah, itu konfederasi seperti apa itu? Saya sendiri kurang begitu paham itu, Bu. Ya. Kalau untuk konfederasi itu bicara undang-undang, mekanismenya, aturannya yaitu memang minimal 3 federasi bergabung menjadi satu, dia akan terbentuk satu federasi, konfederasi. Kalau membentuk federasi, minimal 5 serikat pekerja atau 5 PUK akan membentuk satu federasi. Jika membentuk konfederasi, minimal 3 federasi akan membentuk konfederasi. Nah, disitulah akan ada yang namanya presiden konfederasi, semacam itu. Jadi begitu, serikat pekerja itu banyak sebetulnya. Ini Bung, contohnya sekedar sharing aja kali Bung. Ya, boleh. Contoh konfederasi yang ada di Indonesia itu yang Bung Junaid ketahui itu apa lagi Bung? Untuk saat ini ya memang saya tahu memang yang cukup besar konfederasi itu ya satu KSPI ya, yang memang cukup kita tahu memang ketua presidennya yaitu Bung Said Iqbal. Itu yang mungkin kita tahu, sama-sama tahu federasinya yang tergabung di situ SPMI, SPN dan sebagainya lah. Kurang lebih banyak banget federasi yang bergabung di KSPI. Dan satu lagi ada Bung Andi Gani yang memang menjadi presiden Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia. Jadi yang saya tahu untuk saat ini konfederasi itu memang ada 2. Ada lagi memang satu yang saya ingat itu Kasbi, konfederasi Kasbi itu ya, yang merah. Itu sama saja. Jadi ada 3 konfederasi yang besar di Indonesia itu. Berarti luas Bung ya tingkatan dari serikat buruh pekerja itu sendiri? Sangat luas. Memang sebetulnya ada plus minus terkait kita membentuk federasi serikat pekerja tingkat perusahaan, atau kita berfederasi atau berkonfederasi, semua itu ada plus minusnya. Tergantung cara kerja serikat pekerja bekerjanya seperti apa. Seperti itu. Oh, seperti itu. Kalau boleh tahu nih Bung ya, Bung Junaid itu udah berapa lama, Pak, dari sejak kapan mulai berkecimpung dalam dunia serikat pekerja ini, Bung? Kalau untuk bergabung di serikat pekerja mungkin semenjak saya bekerja di perusahaan saya sekarang, kurang lebihnya ya memang sudah hampir 3 tahun. Tapi
Untuk belajar dalam organisasi saya cukup lama, karena memang saya juga semenjak saya mengenyang pendidikan, Ya. jadi saya aktif dalam organisasi, jadi tidak heran kalau terjun ke organisasi memang hampir sama saja. Berarti udah banyak ilmu lumayan Bung ya dari serikat ini Bung tentang perburuan Bung ya. Lumayan yang saya alami ya lumayan lah. Sambil di kopi Bung biar Siap, santai dulu. Santai aja. Nah, begitulah pemirsa gambaran singkat dari penjelasan Bung Junaidi, udah cukup jelas. Dari mulai awal pembentukan sampai kita konfederasi sampai pembentukan itu luar biasa lah. Bung Junaidi ini udah Luar biasa perjuangannya pun ya luar biasa. Karena memang serikat buruh itu identiknya memang perusahaan itu hampir rata-rata tidak mau ada serikat. Berarti bertolak belakang gitu Bung. Sangat bertolak belakang. Bertentangan ya. Padahal serikat pekerja itu mempunyai landasan hukum yang jelas, secara yuridis jelas. Dia mempunyai legal standing. Semua manusia yang ada di Indonesia berhak berkumpul menyampaikan aspirasi pendapat baik secara lisan ataupun tulisan. Jelas itu dilindungi oleh Undang-Undang 1945 amandemen keempat tahun 2000. Jadi negara pun tidak berhak menolak seseorang atau kelompok manusia di Indonesia, orang, untuk melakukan perkumpulan, membentuk organisasi. Makanya sangat bertentangan dengan undang-undang ketika ada satu perusahaan yang memang menolak berdirinya organisasi. Jadi memang yang berkembang yang saya tahu, yang saya baca, yang saya lihat, organisasi buruh itu identik banyak penolakan dari perusahaan itu karena memang di kita ini banyak perusahaan-perusahaan yang nakal. Oh, seperti itu. Karena memang perusahaan banyak yang tidak mau patuh dengan aturan yang sudah berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang 13 tahun 2003 yang mengatur ketenagakerjaan. Ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang tidak taat dengan aturan itu. Ya. Begitulah para sahabat serikat buruh. Nah, ada lagi nih Bung. Dalam suatu perusahaan itu Bung ya. Perusahaan itu kan besar Bung ya. Mungkin karyawannya nyampe ribuan. Apakah boleh mendirikan suatu serikat buruh itu lebih dari satu? Apakah ada batasannya maksimal berapanya harus mendirikan harus adanya suatu serikat pekerja itu Bung? Gimana Bung tanggapan Bung Junet? Kalau untuk batas sebetulnya tidak ada. Setiap perusahaan itu berhak memiliki lebih dari satu serikat atau dua serikat atau tiga serikat. Karena memang undang-undang kita bicaranya minimal 10 orang bisa membentuk serikat pekerja. Jadi memang tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Untuk saat ini serikat buruh itu boleh mendirikan asalkan sesuai dengan undang-undang 21 tahun 2000. Acuannya di Undang-Undang 13 tadi Bung ya. Undang-Undang 21 tahun 2000. 21 tahun 2000 serikat pekerja, pembentukan serikat pekerja.